Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A akan memberikan pemaparan tentang daur ulang limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Saya Almira Putria Devia dengan NIM 08217005. Saya Maria Restu Herwinda dengan NIM 0821707. Saya Ayu Pipit dengan NIM 0821709. Saya Bismais Riza dengan NIM 0821512. Saya Fania Tertiana dengan NIM 0821719. Untuk yang pertama, pengertian pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali atau recovery dan atau penggunaan kembali atau reuse dan atau daur ulang atau recycle yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia menurut PP nomor 18 tahun 99. Daur ulang limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap penghasil limbah B3 berupa pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, sebagai bahan baku dan pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan limbah B3 tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi, standar produk jika hasil pemanfaatan limbah B3 berupa produk, dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Apabila tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada perusahaan yang bidang usaha utamanya sebagai pemanfaatan limbah B3. Perizinan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Persyaratan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 yaitu wajib memiliki izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3. Persetujuan diwajibkan untuk pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional atau SNI dan sebagai substitusi sumber energi. Persetujuan diberikan oleh Menteri untuk melakukan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan atau fasilitas pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 menjadi energi listrik. Jepang banyak menghasilkan limbah kategori B3, sehingga Jepang memanfaatkan teknologi untuk mengolah limbah B3 tersebut menjadi listrik yang dapat digunakan di daerah sekitarnya. Salah satu perusahaan yang mengolah limbah B3 dapat menghasilkan energi listrik adalah PT Dowa Ecosystem di daerah Chiba, Jepang. Teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem pembakaran, di mana limbah B3 dibantu dengan menggunakan limbah oli bekas yang mempunyai nilai kalori tinggi, dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga menghasilkan energi guna membangkitkan listrik. Teknologi yang digunakan cukup ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan sangat rendah. Prinsip teknologi pemanfaatan limbah B3 menjadi energi listrik atau tungku berputar untuk membakar limbahnya yang kemudian dicampur dengan oli bekas untuk meningkatkan nilai kalornya. Proses pembakaran ini menghasilkan gas pada suhu hingga 1000 derajat Celcius, yang kemudian dikirim ke ruang pembakaran sekunder di mana limbah cair disemprotkan untuk mengontrol suhunya turun menjadi sekitar 850 derajat Celcius. Setelah itu, gas panas ini disuplai ke boiler untuk memanaskan air yang ada di dalamnya, hingga menjadi uap. Uap yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin untuk kemudian dihubungkan ke generator listrik, sehingga didapatlah produksi listrik melalui sistem ini. PT Dowa Ecosystem yang ada di Chiba, Jepang ini memiliki kapasitas 600 ton per hari limbah dapat menghasilkan listrik hingga mencapai 4 MW. Listrik yang dihasilkan sebagian digunakan sendiri untuk instalasi ini dan sisanya dijual untuk kemudian digunakan sebagai sumber listrik industri yang ada di sekitar lokasi pembangkit ini. Ini contoh gambar dari pemanfaatan limbah B3 menjadi energi listrik. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah B3 dari limbah tambang menjadi bahan konstruksi bangunan atau yang biasa disebut tailing.
Dalam dunia pertambangan tidak bisa dihindari, dari penggalian atau penambangan yang dilakukan biasanya hanya kurang dari 3% biji menjadi produk utama, produk sampingan, dan sisanya menjadi waste atau tailing. Secara fisik, komposisi tailing terdiri dari 50% fraksi pasir halus dengan diameter 0,075 sampai 0,4 mm, dan sisanya berupa fraksi lempung dengan diameter 0,075 mm. Tailing hasil penambang emas umumnya mengandung mineral inert atau tidak aktif, seperti kuarsa, kalsit, dan berbagai jenis aluminosilikat, serta biasanya masih mengandung emas. Tailing hasil penambangan emas biasanya mengandung salah satu atau lebih bahan berbahaya dan beracun, seperti arsen, kadmium, timbal, merkuri, sianida, dan lainnya. Kemudian ada contoh pemanfaatan tailing tambang emas, salah satunya adalah stabilisasi atau solidifikasi tailing tambang emas menggunakan semen Portland. Stabilisasi sendiri adalah proses yang melibatkan reaksi kimia untuk menurunkan tingkat mobilitas atau pelindian suatu kontaminan. Sedangkan solidifikasi merupakan proses penambahan bahan aditif tertentu untuk mengubah kontaminan ke dalam fase yang lebih padat sehingga memperkecil luas permukaannya. SPRS ini digunakan sebagai alternatif pengolahan karena produk SPRS memiliki stabilitas fisik dan kimia jangka panjang yang lebih baik. Hasil SPRS juga resisten terhadap proses biodegradasi serta lebih kedap dengan air. Keberhasilan proses SPRS ini sangat bergantung pada keefektifan bahan aditif atau binder yang digunakan dalam mengikat kontaminan baik secara fisik maupun kimia. Kualitas produk SPRS ini diuji melalui uji tekan dan uji TCLP. Baku mutu uji kuat tekan menurut Kep Bapedal nomor 3 tahun 1995 adalah 10 ton per meter kuadrat. Uji kuat tekan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya beban maksimal yang dapat diterima oleh benda uji. Sedangkan baku mutu TCLP menurut lampiran 4 Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 yaitu 0,05 mg per liter. Merkuri dalam benda diuji dilarutkan menggunakan larutan ekstraksi yang mengandung asam asetat glasial dengan pH rendah. Kemudian ada contoh lain dari pemanfaatan tailing tambang emas, yaitu digunakan sebagai bahan campuran beton PT Freeport Indonesia. Penggunaan tailing sebagai bahan dasar pembuatan beton telah dilakukan pada tahun 2001 untuk pembangunan jalan menuju tambang Grasberg di pembangunan jembatan Escauga. Dalam beberapa konstruksi lainnya, beton ini juga disebut beton polimer dengan komposisi semen Portland 29,4%, polimer 0,6%, dan tailing 70%. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan limbah slak besi dan baja sebagai agregat campuran lapis permukaan jalan. Untuk slak besi itu sendiri termasuk di pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifikus dengan kode limbah B402. Apa sih slag itu? Slag itu merupakan produk samping proses pirometalurgi dan dari beragam biji logam dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis tungku slag tersebut dihasilkan. Kemudian, untuk pemanfaatan limbah slag besi dan baja melalui solidifikasi dalam bidang konstruksi jalan. Jadi, pemanfaatan limbah slag besi ini dalam besi dan baja ini melalui solidifikasi. Solidifikasi itu semacam pemadatan. Jadi, dalam bidang konstruksi jalan itu, slagnya sebagai substitusi agregat campuran lapis permukaan jalan. Jadi kalau kita mau bikin jalan raya tuh ada campuran-campurannya, salah satunya ada agregat ini. Kemudian dia bisa menjadi bahan pengganti agregat itu sendiri. Selanjutnya, kenapa limbah slag baja tuh bisa dipilih sebagai agregat jalan? Karena dia memiliki struktur padat, keras, tahan abrasi, dan daya gesek tinggi, sehingga layak dimanfaatkan sebagai agregat lapis permukaan jalan di mana memerlukan ketahanan aus yang tinggi, kuat, dan tahan lama. Untuk penimbunan slag besi dan baja ini itu memiliki dampak negatif. Kalau ditaruh di lahan terbuka, menimbulkan kekhawatiran akan lindi yang terbentuk akibat paparan air hujan terhadap limbah slag akan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama masalah perubahan kualitas lingkungan air, kualitas air permukaan dan air tanah. Mengapa terjadi seperti itu? Karena apabila slag terkena air hujan, presipitasi air hujan, maka dapat tercampur dengan air dan air hujan yang run off, sehingga kandungan yang agregat itu ikut di run off air itu, makanya dapat mengganggu kualitas air permukaan dan dapat masuk ke air tanah.
karena dalam slag itu terdapat logam beratnya. Terus secara teknis, slag BF dan BOF itu yang salah satu slag dari besi dan baja ini digunakan sebagai bahan baku lapis permukaan karena telah memenuhi spesifikasi Departemen Perusahaan Umum. Selanjutnya. Dari hasil jurnal yang telah kami temukan atau telah kami cari itu, dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gimana sih karakteristik dari slag itu dan apakah menimbulkan kelindian itu untuk membuktikannya. Sehingga untuk karakteristik fisik dan kimia slag besi dan baja itu yang pertama penyusun BF dan BOF itu ada iarnit, oksida besi kalsium, kristobalit atau kuarsa, kalsit, wustit, portlandite, serta tambahan Fe atau magnetite itu untuk di slag yang BF itu sendiri. Nah, untuk slag BF dan BOF itu karakteristiknya juga memiliki permukaan yang berpori. Kalau keuntungan memiliki agregat berpori itu peningkatan kelekatan aspal terhadap agregat, menyebabkan naiknya ketahanan terhadap cuaca, serta kestabilan terhadap panas. Karena kan kalau misalkan aspal itu pasti nanti kena gesekan ban itu kena panas, terus nanti kena cuaca juga, kena hujan, dan kena panasnya matahari. Yang terakhir, permukaan kedua jenis slag itu cenderung bertekstur kasar. Selanjutnya, maka kita perlu mengetahui analisis keterlindian logam berat itu dalam produk solidifikasi atau pemadatan. Pengujian itu ada 4. Yang pertama, pengujian ANC, yaitu Acid Neutralizing Capacity, itu untuk mengetahui bagaimana kestabilan atau ketahanan sampel uji terhadap asidifikasi atau asam. Yang kedua, TCLP standar dan modifikasi, jadi kita menguji TCLP karena kan bahannya mengandung B3. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi limbah yang berpotensi untuk melindikan pencemar berbahaya, terutama logam berat ke air tanah. Yang ketiga yaitu uji pelindian, tapi ada 2, statis dan dinamis. Kalau untuk statis itu merupakan simulasi penimbunan limbah slag dan lapis permukaan jalan ketika terendam di air hujan. Jadi kalau kena air hujan tuh dia kayak gimana. Yang kedua, untuk yang dinamis itu simulasi penimbunan limbah slag dan lapisan permukaan jalan terhadap perubahan cuaca dalam satu siklus. Yang terakhir yaitu estimasi analisis risiko kesehatan manusia, yaitu untuk mengetahui seberapa besar risiko terhadap kesehatan manusia bila kandungan dalam agregat dapat ikut mengalir ke badan air, kemudian badan air yang merupakan salah satu sumber air baku, air minum, atau yang dimanfaatkan manusia sehingga dapat bersentuhan dengan manusia. Untuk hasilnya, yang pertama yaitu untuk pengujian ANC itu, kalau slag BOF itu memiliki nilai ANC yang lebih tinggi, tetapi slag BF itu menetralkan asamnya lebih besar karena tingginya kandungan Fe2O3. Jadi sebenarnya slag BF itu menetralkan asamnya dia lebih besar. Yang kedua, hasil dari TCLP standar dan modifikasi yaitu konsentrasi logam berat untuk ketiga bahan baku produk solidifikasi tidak memiliki karakteristik beracun karena tidak memiliki konsentrasi logam berat lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi logam berat pada kolom TCLPA dan tidak memiliki konsentrasi logam berat lebih besar dari konsentrasi logam berat pada kolom TCLPB. Untuk hasil dari uji pelindian statis dan dinamis, kalau untuk uji pelindian yang statis, yaitu adanya solidifikasi logam. Karena kan kita pengen tahu nih ada logam beratnya apa aja, yaitu ada barium, CD, dan krom. Dia itu lebih rendah dibandingkan dengan campuran fraksi saat logam termobilisasi dan terikat oleh aspal dalam kondisi matrik padat. Jadi mereka tuh terikat karena solidifikasi tersebut. Kemudian kalau untuk uji dinamis saat diberi simulasi hujan asam, produk solidifikasi mampu membatasi laju pelindian logam pada simulasi cuaca, namun tidak termasuk ZN. Jadi ZN masih bisa luruh mengikuti air hujan. Sehingga meskipun ada yang luruh, namun tidak ada satupun logam berat dalam lindi yang melampaui baku mutu konsentrasi logam berat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Untuk yang estimasi analisis resiko kesehatan manusia, hasilnya yaitu terdapat potensi bahaya berupa efek karsinogen atau efek kanker. Jadi sekian untuk
yang analisis keterlindian ya. Terima kasih. Contoh yang kami ambil selanjutnya adalah pemanfaatan limbah B3 menjadi bahan bakar atau bahan baku alternatif. Di sini kami mengambil contoh PT Holcim Indonesia. PT Holcim Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan penghasil semen yang juga menghasilkan limbah B3. Limbah-limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Holcim Indonesia itu ada oli bekas, spare part dan scrap, limbah cair lab, majun terkontaminasi, kemasan bekas, drum bekas, neon, aki, back filter, fly ash, dan bottom ash. Dari total limbah B3 yang dihasilkan, sebanyak 9,34% dari total limbah dimanfaatkan sebagai substitusi bahan bakar atau bahan baku alternatif. Hal ini sangat efektif dalam usaha mereduksi limbah B3 yang dihasilkan perusahaan. Lanjut. Limbah-limbah B3 yang dihasilkan itu ada yang internal dan eksternal. Limbah B3 internal perusahaan yang dimanfaatkan itu fly ash, bottom ash, back filter, oli bekas, majun terkontaminasi, dan kemasan B3 bekas. Sedangkan limbah eksternalnya ada wastewater treatment sludge, diatom, polimer, solvent, filter paper, sloop oil, dan refractory. Lanjut. Di PT Holcim Indonesia sendiri, pemanfaatannya itu menggunakan sistem co-processing. Sistem co-processing itu adalah sebuah usaha pemanfaatan panas atau mineral dari limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif. Kriteria sebuah limbah yang bisa dimanfaatkan yaitu memiliki kandungan kalori 2.500 kilokalori per kilogram atau mengandung kandungan oksida lebih atau sama dengan 50%. Di sini bisa dilihat ada gambar mengenai sistem co-processing sendiri. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah limbah B3 baik padat maupun cair dapat dimanfaatkan teknologi yang tinggi dan dibantu dengan menggunakan oli bekas. Yang kedua, pemanfaatan limbah tambang emas atau tailing yang biasanya mengandung arsen, kadmium, timbal, merkuri, sianida dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi bangunan dengan stabilisasi atau solidifikasi tailing. Yang ketiga, limbah selek besi dan baja meliputi pengujian durabilitas dan stabilitas dinamis menunjukkan limbah selek besi maupun baja dapat digunakan sepenuhnya sebagai substitusi agregat campuran lapis permukaan jalan. Yang terakhir, limbah B3 yang dihasilkan oleh industri semen seperti fly ash dan bottom ash dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar atau bahan baku alternatif dengan menggunakan sistem crop processing. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.